warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه وتمسك بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المسلمون، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون. قال ربنا تبارك وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار والعياذ بالله. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa kita memuja dan memuji Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita. Sungguh
tidak ada satu kenikmatan yang kita rasakan melainkan itu datangnya dari Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Sungguh tidak ada kebaikan yang kita dapatkan melainkan itu dari Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu senantiasa kita menjadi hamba-hamba Allah yang senantiasa bersyukur. Salawat dan salam senantiasa kita curahkan kepada Rasul yang mulia sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, karena kita sungguh sangat mengharapkan syafaatnya pada hari kiamat kelak. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surah Al-Kahfi Allah menyebutkan cerita tentang pertemuan Nabi Musa dengan Nabi Khidir alaihi wassalam. Disebutkan di dalam surah Al-Kahfi Allah mengatakan hatta idza rakiba fis safinati kharaqaha qala akharaqtaha litughriqa ahlaha laqad ji'ta syai'an imra. Allah menceritakan dan ditafsirkan oleh Ibnu Katsir bahwasanya ketika Nabi Musa alaihi salatu wassalam dipertemukan dengan Nabi Khidir alaihi wassalam, maka yang pertama yang mereka lalui adalah mengendarai kapal laut. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati oleh Allah, ketika mereka hendak menumpang kepada kapal tersebut, maka pemilik kapal tidak meminta ongkos kepada Nabi Khidir dan Nabi Musa, karena pemilik kapal tersebut sudah kenal dengan Nabi Khidir, seorang laki-laki yang saleh yang senantiasa taat kepada Tuhannya. Maka Nabi Musa dan Nabi Khidir pun ikut serta di kapal tersebut. Ketika kapal sudah mulai berjalan, Nabi Khidir mulai membuat lubang di kapal tersebut. Ia merusak kapal tersebut, dan itu langsung dilihat oleh Nabi Musa alaihi wassalam. Tentunya Nabi Musa seorang nabi dan seorang rasul. Ketika melihat kemungkaran, ia langsung mencegahnya, lalu mengatakan, qala akharaqtaha litughriqa ahlaha, apakah engkau melubangi kapal ini, merusak kapal ini untuk menenggelamkan semua penumpangnya? Kata Nabi Musa alaihi wassalam. Kemudian ia mengatakan, laqad ji'ta syai'an imra, wahai Khidir, sungguh engkau telah berbuat kesalahan yang sangat besar. Karena dengan lubang tersebut Nabi Musa yakin akan tenggelam kapal yang mereka kendarai tersebut. Maka ma'asyiral muslimin, ketika Nabi Musa sudah tidak mulai lagi sabar bersama Nabi Khidir, sebelum mereka berpisah, Nabi Khidir pun menceritakan kenapa ia melubangi kapal tersebut. Ia mengatakan, ammas safinatu fakanat limasakina ya'maluna fil bahr fa aradtu an 'aibaha wa kana wara'ahum malikun ya'khudhu kulla safinatin ghasba. Kata Nabi Khidir kepada Nabi Musa, adapun kapal yang saya lubangi adalah kapal milik orang miskin. Mereka tidak memiliki mata pencarian kecuali dengan kapal tersebut. Wa kana wara'ahum malikun ya'khudhu kulla safinatin ghasba. Dan nanti di perjalanan mereka akan menemui seorang raja dengan bala tentaranya yang akan mengambil setiap kapal yang lewat, yaitu kapal yang bagus-bagus. Maka aku sengaja melubangi kapal tersebut agar orang miskin tersebut tidak kehilangan kapalnya. Maka ma'asyiral muslimin, dengan musibah yang kecil, yaitu dengan adanya lubang di kapal tersebut, orang miskin tidak kehilangan kapalnya karena tidak akan dirampas oleh raja yang zalim tersebut. Ma'asyiral muslimin, maka hikmah yang bisa kita ambil, terkadang ketika Allah memberikan kepada kita cobaan, Allah telah menyiapkan sesuatu yang lebih besar di balik cobaan tersebut. Allah menyiapkan kebaikan yang sangat besar bagi orang-orang yang senantiasa sabar. Bisa jadi dengan musibah yang kecil akan menghalangi datangnya musibah yang besar. Akan tetapi yang jadi muskilah ma'asyiral muslimin, yang jadi masalah, betapa banyak di antara orang-orang mukminin, betapa banyak di antara orang muslim, ketika Allah berikan kepadanya sedikit cobaan, langsung ia mengeluh, berkeluh kesah, seolah-olah ia mengatakan bahwasanya Allah tidak adil dalam kehidupannya. Beginikah seharusnya seorang muslim? Beginikah seharusnya seorang mukmin yang sejati?
Tentunya tidak, ma'asyiral muslimin. Seorang mukmin yang sejati ketika Allah berikan kepadanya cobaan, ia bersyukur dan bersabar. Ia bersyukur karena dengan dengan ujian yang Allah berikan kepadanya, Allah anggap dia sebagai hambanya yang senantiasa taat. Karena tidak ada seorang nabi, tidak ada seorang rasul yang diutus oleh Allah kecuali Allah akan berikan kepada mereka cobaan. Maka ketika kita masih mendapatkan cobaan dari Allah Subhanahu wa taala, maka bersyukur. Allah sedang mengujimu dan Allah masih menganggapnya engkau adalah seorang hamba yang beriman. Dan kita bersabar, semoga dengan cobaan tersebut, dengan ujian tersebut, Allah sudah menyiapkan sesuatu yang sangat manis untuk kita. Setidaknya dengan cobaan tersebut Allah akan ampuni dosa-dosa kita dan memaafkan kesalahan kita. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka jangan sampai kita seperti orang-orang yang Allah sebutkan di dalam surah Al-Hajj, wa minan nas man ya'budullaha ala harfin fa in asabahu khairun itama'anna bih wa in asabathu fitnatun inqalaba ala wajhihi khasirat dunya wal akhirah dzalika huwal khusranul mubin. Allah katakan di antara manusia ada yang beribadah kepada Allah dalam keraguan, tidak memiliki keimanan yang kokoh dalam beribadah kepada Allah. Maka ketika ia diberikan cobaan, ia berkeluh kesah, ia tidak menerima takdir yang Allah berikan kepadanya. Tapi ketika diberikan kepadanya kebaikan, ia berbangga-bangga dan mengatakan bahwasanya Allah sangat adil dalam hidupnya. Tapi ketika datang bencana, datang musibah kepadanya, ia tidak menerima takdir tersebut dari Allah Subhanahu wa taala. Wa in asabathu fitnatun inqalaba ala wajhihi khasirat dunya wal akhirah. Dan ia ketika ditimpa musibah, ia ganti keimanannya dengan kekufuran kepada Allah. Maka orang seperti inilah yang hanya menerima kebaikan, tidak menerima musibah dari Allah. Allah katakan khasirat dunya wal akhirah. Mereka itulah yang akan mendapatkan kesengsaraan dunia dan akhirat. Dzalika huwal khusranul mubin. Dan itulah kerugian yang sangat nyata. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati oleh Allah, kita sebagai seorang muslim, ketika Allah berikan cobaan kepada kita, kita harus bersabar. Ketika cobaan itu datang, kita memohon kepada Allah. Kalaulah seandainya Allah mengambil sesuatu dari kita, kita memohon kepada Allah, ya Allah gantilah ia dengan yang lebih baik. Sebagaimana yang dilakukan oleh Ummu Salamah ketika Abu Salamah meninggal di perang Uhud. Maka ia sungguh sangat kehilangan, sangat bersedih, kehilangan suami yang senantiasa membawanya kepada jalan kebenaran. Akan tetapi ia mengatakan, ya Allah gantilah Abu Usama dengan laki-laki yang lebih baik darinya. Maka ketika itu banyak para sahabat yang datang meminang Ummu Salamah, tapi tak ada satu sahabat pun yang diterima oleh Ummu Salamah. Sampai datanglah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang meminang Ummu Salamah. Lalu Ummu Salamah mengatakan, sungguh Allah telah mengabulkan doaku. Allah telah mengambil Rasulullah, Allah telah mengganti Abu Salamah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih mulia, lebih utama daripada Abu Salamah. Begitulah seharusnya seorang muslim ketika mendapatkan cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, juga Allah mengatakan di dalam Al-Qur'an, asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Bisa jadi sesuatu yang kita benci, sesuatu yang tidak kita sukai, akan tetapi Allah tahu itulah yang terbaik bagi kita. Maka apapun yang datang kepada kita, baik itu keburukan, baik itu cobaan, dan ataupun sesuatu yang menyenangkan diri kita, tetaplah bersyukur kepada Allah, berharap bahwasanya apa yang telah Allah berikan kepada kita itulah yang terbaik bagi kita. Karena Allah juga mengatakan, wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Bisa jadi sesuatu yang kita inginkan, sesuatu yang kita harapkan, sesuatu yang kita idam-idamkan, itulah seharusnya yang buruk bagi kita, sehingga Allah tidak memberikan apa yang kita inginkan tersebut. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka mari senantiasa kita bersabar terhadap cobaan dan ujian yang Allah berikan kepada kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wat dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya wad din. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa tamassaka bi sunnatihi ila yaumiddin. Amma ba'd. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. كما الصلاة